Jadi di rumah orang tua yang toxic parents, jadi untuk mendapatkan sesuatu itu ada syarat yang harus dipenuhi. Termasuk cinta, penghormatan dan kasih sayang dari orang tua untuk anak yang harusnya tidak ada syarat, itu harus ada syaratnya. 90,4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, kembali kita lanjutkan Harmoni Keluarga Women and Parenting bersama Lembaga Karin Kehandira dan saya Rini Aprianti, juga Kak Meilani Fabiola. Masih ngobrol mengenai toxic parenting dan si toxic parent. Oke, Kak Mei, kenapa sih orang tua bisa jadi toxic parent? Nah, ini nih yang menarik. Jadi ternyata toxic parents itu adalah hasil dari toxic parenting. Jadi pada umumnya toxic parents itu dulu pernah mengalami perasaan yang terluka oleh toxic parenting yang diterapkan oleh orang tuanya. Dan luka itu tidak benar-benar sembuh. Dan luka itu terbawa ketika dia menikah, ya, ketika dia memiliki anak, kembali melakukan apa yang pernah dilakukan orang tuanya dulu, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tipe toxic parenting yang dulu dialaminya belum tentu sama dengan toxic parenting yang sekarang dilakukannya, tetapi pada dasarnya dia menjadi toxic parents akibat dari dulu adalah korban dari toxic parenting. Toxic parenting bisa membentuk karakter anak yang lemah, anak yang manja, anak yang tidak tegas, anak yang tidak disiplin, anak yang tidak bertanggung jawab, anak yang terbiasa melampiaskan emosi dengan cara kekerasan. Nah, ini ketika dia menjadi orang tua kan sudah pasti akan jadi toxic parents gitu. Bukan berarti dia dendam terus ingin melampiaskannya kepada anaknya, tidak. Jadi belum tentu sama bentuk toksiknya, Mbak Rin. Misalnya begini, dulu si orang tua ini dididik overprotective, ya kan? Apa-apa nggak boleh. Ketika dia punya anak, dia akan menjadi orang tua yang bebas lepas. Oh, kebalikannya? Nah, iya, bisa seperti itu kan, Darin. Jadi merasa bahwasanya karena dulu tuh sakit banget, susah banget, nggak boleh kemana-mana, belajar kelompok aja nggak boleh, misalnya ya, apapun nggak boleh. Aku nggak boleh melakukan itu ke anakku. Anakku harus bahagia, anakku harus happy. Nah, malahan jadinya bebas lepas. Gitu. Jadi belum tentu sama bentuk tipe toxic parentsnya, tetapi pada umumnya orang tua yang toxic parents adalah hasil dari toxic parenting dulunya. Jadi orang tua yang mungkin pernah menjadi korban KDRT secara emosional atau secara fisik oleh orang tuanya, kemudian penerapan disiplin yang terlalu keras, atau mungkin malah disiplin yang tidak konsisten, ya, kadang boleh, kadang tidak, kadang dihukum, kadang enggak gitu ya. Jadi nggak bingung gitu nih mana sebenarnya yang betul gitu ya. Dituntut selalu berprestasi, harus jadi someone, harus jadi orang hebat, ya kan, padahal standarnya mungkin ketinggian gitu. Nah, jadi seumur hidupnya dibandingkan dengan anak lain, dengan orang lain, ya. Kemudian membandingkan kesuksesan dirinya, pasangannya, ya, dengan anaknya berdasarkan standar dunia gitu. Jadi apa yang hebat di dunia, ya dia harus seperti itu, ya kan. Sama dengan ibaratnya meminta ikan untuk bisa manjat pohon. Nah, ini kan susah banget gitu. Ya, kaki aja kagak punya, coba gimana ya, manjat? Seperti itu, ya kan. Jadi kesimpulannya toxic parents pada umumnya adalah hasil dari toxic parenting, seperti itu. Perbedaannya dengan orang tua yang menerapkan parenting yang baik, itu terlihat dari aturan yang dia terapkan di rumahnya, Mbak. Jadi di rumah orang tua yang toxic parents, segala sesuatu itu ada syaratnya. Semua bersyarat gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu ada syarat yang harus dipenuhi. Termasuk cinta, penghormatan dan kasih sayang dari orang tua untuk anak yang harusnya tidak ada syarat, itu harus ada syaratnya gitu. Jadi anak harus memenuhi hal-hal tertentu yang
minta orang tua, baru anak boleh mendapatkan perhatian, boleh mendapatkan pelukan, ya, boleh mendapatkan kasih sayang, boleh mendapatkan jajan dan sebagainya. Kemudian anak-anak itu harus nurut, nggak ada tapi, nggak ada kata tidak, nggak ada kata tapi, harus nurut. Kalau ada masalah, orang tua toksik ini di dalam rumahnya itu menyelesaikan masalah, cari dulu siapa kambing hitamnya. Jadi setiap ada masalah itu lebih fokus pada siapa yang salah, dia yang dihukum. Oh, bukan solusinya apa? Bukan solusinya, Okay. iya betul. Sehingga kesalahan itu akan berulang lagi, tapi dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Ayo, Iya. Jadi kemudian di rumah itu yang paling penting itu berlomba. Artinya begini, yang mendapat keistimewaan di rumah adalah anak yang prestasinya bagus aja. Jadi semua harus berlomba. Tapi itu bukannya bagus ya? Kalau sama seperti halnya di perusahaan juga seperti itu kan ya? Ini kan keluarga. Ya, ibarat kata gini loh, kita berusaha memberikan yang terbaik. Iya, betul. Seperti itu kan? Paham saya maksudnya. Jadi yang dimaksud di sini itu bukan mengajarkan anak untuk belajar berkompetisi, bukan. Tetapi mendidik anak lebih penting menjadi yang terbaik, lebih penting terus bersaing, tetapi tidak perlu bekerja sama gitu Mbak Rin. Jadi makna bekerja sama dengan anggota keluarga, dengan saudara, dengan orang tua itu semua dianggap saingan gitu loh Mbak Rin. Oke. Jadi orang tua itu lebih fokus pada kalian harus bersaing, harus jadi yang terbaik supaya dapat perlakuan istimewa dari mama dan papa. Jadi ada istilah anak mama, anak papa gitu. Kan? Okay. Jadi kan kurang baik ya kalau diterapkan di rumah seperti itu. Aturan-aturan dalam rumah yang juga orang tua itu bebas mau marah, mau ngamuk kapan aja orang tua mau, ya kan? Sementara anak harus memendam emosinya, tidak boleh menunjukkan keberatan, sedih dan marah, dan tidak pernah mengajarkan orang tua tidak pernah mengajarkan mengucapkan kata tolong, terima kasih, maaf. Karena sebagai orang tua merasa itu sudah kewajiban anak untuk nurut sama orang tua. Jadi orang tua kalau minta tolong tuh nggak perlu pakai kata tolong ya. Kalau orang tua salah ya nggak perlu minta maaf, anak harus ngerti, ya kan? Ya. Kemudian kalaupun anak melakukan sesuatu yang baik, orang tua merasa tidak perlu harus bilang terima kasih. Anak yang harusnya terima kasih ke orang tua. Okay. Aturan-aturan seperti ini Mbak Rin yang harus dihindari. Dan itu sepertinya tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang ini secara anak-anak sekarang lebih kritis. Betul banget. Ada dampaknya terhadap anak dan saya jadi pengen tahu juga gimana sih tipe anak-anak hasil toxic parent. Iya betul. Tadi kita bicara tipe orang tuanya ya. Kita akan kembali sesaat lagi.